Punya uang 10 juta dan pengen banget mengubahnya jadi 100 juta, ini bukan sekedar mimpi di siang bolong loh. Kedengarannya kayak mustahil, tenang, kita akan bedah bareng-bareng gimana cara mewujudkannya, langkah demi langkah. Oke, kita lihat angkanya dulu ya. Mengubah 10 juta jadi 100 juta itu artinya kita butuh imbal hasil 1000%. Yap, 1000%. Gila kan angkanya? Tapi kalau dipikir-pikir secara matematis, ini sangat mungkin dicapai kok. Ini tuh ibarat sebuah pendakian. Kita mulai dari modal yang mungkin terasa kecil, tapi kita punya tujuan ke puncak yang bisa mengubah hidup kita. Dan setiap pendakian yang sukses pasti butuh peta, butuh strategi yang jelas. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana persisnya caranya? Jalan mana aja yang bisa kita lewati? Well, kita bakal bedah 3 jalur utama yang bisa kamu pilih. Masing-masing punya kecepatan dan risikonya sendiri. Yuk, kita mulai dari yang paling aman dulu. Jalur yang pertama ini adalah jalur compounding atau bunga berbunga. Ini adalah rute buat kita-kita yang sabar. Memang lambat, tapi pasti banget. Anggap aja ini lari maraton, bukan lari sprint. Jadi strateginya itu simpel banget. Sabar. Kita taruh uang di tempat yang aman dan udah terbukti bisa tumbuh stabil, misalnya di saham-saham perusahaan raksasa atau di reksadana indeks. Gampangnya, kita lagi nanam pohon uang. Kuncinya, biarin aja pohonnya tumbuh, nanti bunga berbunganya itu yang jadi pupuk alaminya. Dan yang paling keren, di jalur ini hampir mustahil pohon uang kamu itu tumbang sampai habis. Nah, di sini nih keajaibannya mulai kelihatan. Coba dilihat perbandingannya. Kalau kamu cuma diemin modal awal kamu gitu aja, kamu butuh sekitar 17 tahun buat nyampe target. Lama kan? Tapi, coba lihat apa yang terjadi kalau kamu rutin nambahin 1 juta rupiah aja setiap bulan. Waktunya langsung kepotong drastis, jadi cuma sekitar 5,5 tahun. Ini bukti nyata betapa kuatnya konsistensi. Oke, kalau nunggu belasan tahun rasanya kelamaan, ada jalur kedua, jalur pengusaha. Di sini kamu bukan cuma investor pasif, kamu adalah mesin penggerak uangnya. Coba bayangin ini kayak sebuah mesin. Langkah pertama, modal 10 juta kamu itu jadi bahan bakarnya buat beli barang. Langkah kedua, kamu jual semua barangnya dengan margin keuntungan katakanlah 20%. Nah, langkah ketiga ini kuncinya. Jangan dipakai jajan untungnya. Masukin lagi semuanya, modal plus untungnya, ke dalam mesin. Kalau kamu terus putar rodanya, cuma dalam sekitar 13 putaran, target 100 juta itu bisa tercapai. Kelebihannya jelas banget. Cepet. Kalau siklus bisnis kamu itu bulanan, target 100 juta bisa tercapai dalam waktu kurang dari 2 tahun. Tapi ya ada harga yang harus dibayar. Kamu butuh waktu, tenaga ekstra, dan ada resiko barang kamu numpuk di gudang karena nggak laku. Dan ini dia jalur ketiga, jalur agresif. Ini arenanya para spekulan, di mana pertaruhannya tinggi banget dan hasilnya bisa sangat ekstrim. Jalur ini jelas bukan untuk semua orang. Di sini, kita kayak berlayar di tengah lautan badai. Strateginya adalah bertaruh pada aset-aset yang ombaknya paling besar, saham-saham kecil, kripto, atau trading berjangka. Tujuannya cuma satu, nemuin harta karun atau satu aset ajaib yang nilainya bisa meledak berkali-kali lipat dalam waktu semalam. Tapi ada peringatan yang keras banget. Tanpa keahlian setingkat pakar, kemungkinan uang 10 juta kamu jadi nol itu jauh lebih besar daripada jadi 100 juta. Serius, risiko di sini itu kehilangan total. Jadi kita lihat lagi petanya. Kamu bisa pilih jalan santai yang indah tapi panjang. Atau kamu bisa pilih jalan bisnis yang lebih cepat tapi mendaki. Atau jalan terjal penuh badai yang bisa bawa kamu ke puncak atau malah ke jurang. Jadi, mana yang bakal kamu pilih? Jadi, apa kita harus pilih satu jalur aja? Enggak juga. Justru, nasihat terbaiknya adalah menggabungkan elemen-elemen terbaik dari setiap jalur. Yuk kita susun rencana aksinya bareng-bareng. Nah, ini dia konsep utamanya, alokasi 80-20. Ini adalah strategi yang seimbang. Jadi kita punya pertahanan yang kuat buat melindungi modal, sekaligus punya serangan yang tajam buat menumbuhkannya. Gini cara kerjanya, 80% dari modal kamu, atau 8 juta, itu kita jadikan benteng. Kita taruh di aset yang stabil buat jaga nilainya. Nah, sisa 20%-nya, atau 2 juta, itu jadi tombak kamu. Tapi tunggu dulu, tombak ini bukan buat judi di pasar saham ya. Tombak ini kita pakai buat investasi yang paling pasti di dunia. Investasi ke diri sendiri. Dan inilah rahasia terbesarnya. Lupakan deh sejenak imbal hasil 15% dari saham.
investasi ke otak kamu, ikut kursus, beli buku, belajar skill baru, itu bisa ngasih imbal hasil ratusan bahkan ribuan %. Kenapa? Soalnya, keahlian baru itu secara langsung meningkatkan kemampuan kamu buat menghasilkan lebih banyak uang setiap bulannya. Karena sejujurnya ya, kalau cuma ngandelin 10 juta di awal, perjalanannya bakal lambat banget. Senjata rahasia yang sebenarnya, yang membedakan orang berhasil sama yang enggak, adalah kemampuan buat nambah amunisi di tengah jalan, yaitu meningkatkan arus kas bulanan kamu. Coba targetkan deh untuk bisa menyisihkan tambahan 1 juta rupiah setiap bulan untuk dimasukkan ke portofolio investasi kamu. Inilah bahan bakar yang bakal bikin bola salju kekayaan kamu menggelinding semakin cepat dan semakin besar. Ini membawa kita ke aturan emas para investor. Saat investasi kamu mulai menghasilkan buah, jangan langsung dipetik buat dimakan. Ingat metafora ini. Orang kaya itu nggak menebang pohon yang baru tumbuh. Mereka sabar menunggunya sampai jadi hutan. Jadi, kesimpulannya, jalan menuju kekayaan itu bukan soal mencari satu saham ajaib di tengah hutan yang gelap. Bukan. Jalan itu lebih mirip seperti kita membangun tangga, bata demi bata, dengan disiplin menabung setiap bulan. Itulah kunci yang sebenarnya. Nah, sekarang kamu udah tahu jalurnya, udah tahu risikonya, dan udah tahu rencana aksinya. Pertanyaannya sekarang, kembali ke kamu. Dari semua ini, apa langkah kamu selanjutnya?